Teman-teman terapis gigi adalah garda terdepan yang akan berjuang untuk melakukan deteksi dini. Seminar Nasional Terapis Gigi dan Mulut, Transformasi Senyum Sehat, sukses diadakan pada Sabtu 24 Mei 2025 melalui webinar diikutin ratusan peserta. Siapa sih yang gak ingin giginya sehat, bebas dari lubang, dan tetap bisa tersenyum lebar? Tapi tahukah kamu, data terbaru dari 2023 menunjukkan angka yang bikin kita harus waspada. Ternyata, prevalensi karies atau gigi berlubang di Indonesia masih tinggi banget, mencapai 82,8%. Khususnya pada anak-anak usia 5-9 tahun, angkanya bahkan mencapai 85%. Artinya, hanya sekitar 15% anak yang benar-benar bebas masalah karies. Melihat kondisi ini, Kolegium Terapis Gigi dan Mulut menggelar seminar nasional dengan tema Transformasi Senyum Sehat, Deteksi Risiko Karies untuk Masa Depan Bebas Gigi Berlubang. Dengan pemateri yaitu, Dr. Gigi Arianti Anaya Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Bambang Sutomo Ketua Kolegium Terapis Gigi dan Mulut, Dr. Yusuf Kristianto dosen dan praktisi epidemiologi, Deru Marah Laut, dosen dan bidang evaluasi kolegium. Melalui kegiatan webinar ini, bukti nyata bahwa kolegium yang ditetapkan berdasarkan Kemenkes RI merupakan kolegium yang independen dalam mengembangkan keilmuan di bidang kesehatan gigi dan mulut, tetap bersinergi dan erat bergandengan tangan dengan organisasi profesi PT GMI, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi, AIPTKESGI. Selain itu juga membuktikan independensi kolegium, yang harapannya bisa membantu pemerintah dalam peningkatan derajat pembangunan kesehatan khususnya kesehatan gigi dan mulut. Ya, hari ini adalah terobosan dari teman-teman terapis gigi, di mana Kolegium Terapis Gigi melakukan seminar nasional yang diikuti lebih dari 1.300 terapis gigi. Ya. Dan itu sangat menarik karena yang diangkat adalah deteksi gigi berlubang untuk mencegah terjadinya kelainan yang lebih parah atau lubang gigi yang lebih parah. Kita ketahui bahwa di Indonesia setelah ada survei, ternyata 85% penduduk Indonesia, khususnya anak-anak, itu mengalami lubang gigi atau karies gigi. Dan hanya 15% yang bebas dari karies. Oleh sebab itu, teman-teman terapis gigi adalah garda terdepan yang akan berjuang untuk melakukan deteksi dini agar tidak terjadinya kelainan yang berlanjut. Kenapa? Karena setiap orang yang lubangnya gigi sakit, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu juga dari sisi ekonomi akan menyebabkan keluarnya biaya untuk pengobatan gigi. Apabila para terapis gigi bisa mencegah sedini mungkin dengan melakukan berbagai macam terapis, maka Indonesia akan sehat dan kita bisa menghemat biaya untuk pengobatan. Proposal apa yang dilakukan kolegium setelah kegiatan ini, Dok? Oke, jadi ini adalah awal muasal launching ya Mas ya? Ya, launching LPP. Iya, dan kita ini baru seminar the first time. Next time ya kita bukan hanya bikin seminar tapi workshop. Workshopnya itu bisa seperti ini nih. Ini buatan dari terapis gigi untuk penyuluhan. Dan juga ini yang kita bisa buat adalah terapis gigi juga menggunakan edukasi yang sangat menarik bagi anak-anak. Kira-kira itu. Oke? Jadi kita punya alat deteksi dini, bukan hanya tadi seperti dikatakan. Nanti Mas Bambang akan menjelaskan, kita bisa melakukan berbagai macam deteksi dini. Terapis gigi itu ada di garda terdepan, di mana mereka sering melayani melalui usaha kesehatan gigi sekolah. Nah, di sanalah mereka akan melakukan deteksi dini. Deteksi dini bisa melalui dengan pemberian warna, ya pewarnaan pada gigi, dan juga ada alat. Nanti kita bisa syuting khusus untuk alat itu. Nah, yang berikut, seperti yang tadi saya katakan, begitu semua terapis gigi turun ke lapangan, menjaga anak-anak kita sedini mungkin, maka itu akan memberi dampak yang positif, di mana masyarakat tidak terjadi lubang gigi. Believe it or not, tumbuh kembang anak-anak itu tergantung juga dengan gigi dan mulut. Kalau dia ada lubang, maka anak-anak nggak bisa makan dengan baik. Maka tumbuh dan kembangnya juga akan terganggu. Maka akan terjadinya stunting. Ya, mungkin saya nyambung dengan tadi yang diucapkan oleh mitra kami dari dokter gigi, ya, kakak senior saya nih, dokter Yusuf ini. Jadi kalau kita awali dari peran kolegium tadi ya Mas ya.
Jadi kolegium itu adalah merupakan lembaga independen ya. Jadi nggak benar kondisi di lapangan yang menyampaikan bahwa kolegium sekarang adalah banyak campur tangan pemerintah. Itu justru sesuatu yang keliru dan berbalik 360 derajat ya. Karena kolegium yang sekarang itu justru diberikan kesempatan independensi untuk bagaimana mengelola keilmuan masing-masing disiplin ilmu. Nah, salah satunya kami di bidang kolegium terapis gigi dan mulut adalah orientasinya adalah bagaimana nanti caranya kami dalam mengembangkan keilmuan, sekaligus bagaimana orientasi kami dalam rangka menjaga mutu tenaga terapis gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai nanti tenaga kami terapis gigi dan mulut memberikan pelayanan kepada masyarakat sebuah pelayanan yang tidak bermutu. Nah, untuk itu kami sebagai kolegium hadir di sana. Nah, tentu saja kehadiran kami untuk menjaga mutu tenaga terapis gigi dan mulut tidak hanya di output saja di setelah mereka bekerja, tapi nanti dari mulai proses lembaga pendidikan. Nah, kemudian di sebelah saya ini beliau dulu sebagai ketua jurusan di Bandung dan sebagai wakil direktur, mungkin nanti juga bisa menambahkan statementnya mengenai bagaimana cara menyiapkan kompetensi para calon terapis gigi dan mulut. Nah, perlu saya tambahkan kenapa permasalahan kesehatan gigi menjadi penting. Tadi kondisi prevalensi karies yang masih tinggi yang sudah disampaikan oleh Dr. Jusuf itu memang betul sekali, dan itulah terapis gigi dan mulut hadir. Jadi adanya prevalensi karies yang di atas 80%, itu kalau mau karies itu stop, tegakkan upaya promotif preventif. Nah, siapa yang mempunyai kompetensi promotif preventif di dalam pelayanan primer? Di sana ada terapis gigi dan mulut, dan juga ada mitra kami yaitu dokter gigi di pelayanan primer yaitu di puskesmas. Jadi dengan adanya tujuan dan harapan kolaborasi yang baik, apalagi dengan tema webinar yang saat ini adalah deteksi dini, itu sangat relevan sekali dalam menjawab tantangan mengenai permasalahan kesehatan gigi yang ada. Saya kasih gambaran mengenai kondisi deteksi dini. Selama ini mungkin sebagian tenaga kesehatan gigi atau mungkin bahkan masyarakat awam menganggap permasalahan kesehatan gigi itu kalau sudah terlihat secara visual lapisan yang paling luar gigi emailnya itu luka atau bolong. Nah, itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Nah, makanya di dalam webinar ini kami awali dengan meluruskan pada teman-teman kami, pada terapis gigi dan mulut, bahwa untuk deteksi dini jangan menunggu kondisi email itu sudah luka atau sudah bolong. Tetapi nanti di materi saya nanti bisa dilihat bahwa untuk melakukan deteksi dini itu diawali pada kondisi perubahan warna yang sering kita sebut dengan istilah white spot. Itu saja sudah harus diwaspadai. Jadi jangan sampai nunggu berlubang dipreparasi, dibersihkan dengan alat bor, kemudian ditambal, jangan. Tetapi dengan kondisi white spot yang perubahan warna itu sudah harus diberikan treatment. Salah satunya treatmentnya misalkan contohnya dengan memberikan aplikasi fluor. Nah, itu termasuk hal-hal seperti itu harus dikuasai oleh terapis gigi agar tujuan masyarakatnya sehat, sehingga tujuan pembangunan kesehatan khususnya di bidang kesehatan gigi, angka karies di tahun 2030 itu benar-benar bisa terwujud Indonesia bebas karies ya. Mungkin nanti dari aspek kompetensi, dari aspek pendidikan Bu Tri bisa menambahkan. Kemudian ini kebetulan di samping saya juga ada Pak Isnanto. Ini adalah bidang kami di bidang pengembangan kompetensi. Jadi nanti Pak Isnanto bisa menjelaskan bagaimana kehadiran kolegium yang ada sekarang ini. Tentu saja jauh berbeda dengan kolegium sebelumnya, karena Pak Isnanto ini tim kami yang sangat solid. Dia saya harapkan mampu membuat inovasi-inovasi untuk pengembangan terapis gigi dan mulut. Saya menyoroti dari institusi pendidikan. Ya, kebetulan saya juga sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung. Jadi saat ini institusi pendidikan yang ada di Indonesia ini ada 25 institusi. Dan dari 25 institusi ini 18 institusi itu dari Poltekkes Kemenkes. Ya, jadi yang menyebar di seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur. Dan yang 7 institusinya itu dari swasta. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Dr. Yusuf dan Pak Dr. Bambang bahwa masalah kesehatan gigi ini kan
karies misalnya 80% ya, hampir lebih dari 80% itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir, apalagi di tujuan kita di 2030 itu bebas karies gitu ya. Nah, bagaimana caranya sehingga ada institusi pendidikan itu adalah kita ini bagian mencetak tenaga terapis gigi yang bisa diberdayakan itu nanti di seluruh Indonesia ini. Dan kita sudah membuat kurikulum sedemikian rupa bagaimana mencegah kesehatan gigi dan bagaimana supaya bisa menurunkan prevalensi karies tersebut. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan di 2030 nanti itu bisa tercapai, gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Kalaupun misalnya ini ya minimal kita bisa menurunkan mungkin Pak Dokter gitu ya, kalau bisa menurunkan, karena memang kalau bebas karies itu agak sulit, apalagi tadi ini ada masih belum terjadi lubang, baru white spot itu kita sudah harus mencegah gitu, jangan sampai berlubang, karena kalau sudah berlubang itu sudah cacat dan nggak bisa kembali lagi seperti semula gitu. Tapi kalau masih bentuk white spot masih bisa kita kembalikan. Itu kalau dari dari institusi pendidikan. Jadi mudah-mudahan kita dengan mencetak calon-calon tenaga terapis gigi dan mulut ini sehingga tujuan bebas karies di tahun 2030 bisa tercapai, insya Allah. Jadi harapan target kita Indonesia bebas karies 2030 bukan berarti semua masyarakat Indonesia itu di tahun 2030 tidak ada gigi dalam rongga mulut itu yang tidak berlubang sama sekali, itu bukan seperti itu. Tapi maksudnya biar nanti masyarakat tahu target bebas karies 2030 kita minimal anak usia 12 tahun ke bawah itu tidak memiliki lagi adanya dijumpai karies baru. Inilah harapan yang akan disampaikan oleh teman-teman terapis gigi dan mulut untuk mewujudkan. Dengan adanya kondisi ini mungkin bagaimana pengembangan kompetensi sebagai terapis gigi dan mulut untuk mensukseskan membantu program pemerintah. Saya selaku ketua dari pengembangan kompetensi di Kolegium, sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf, Pak Bambang, Putri dan lain sebagainya, dan kita ketahui bersama pada dasarnya adalah permasalahan karies itu adalah permasalahan yang sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Data-data sudah menyebutkan bahwa karies itu prevalensinya tinggi sekali ya. Kemudian karies itu juga tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin ya. Kapanpun siapapun pasti bisa terkena permasalahan ini. Nah, oleh karena itu pada dasarnya kita di Kolegium itu ingin mengembangkan kompetensi dari seorang TGM yang sudah ada. TGM itu memiliki kompetensi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan gigi. Artinya di situ adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut untuk mengatasi permasalahan kesehatan gigi. Terutama di sini adalah isunya adalah isu karies ya yang diangkat ya. Karena karies ini adalah merupakan suatu penyakit gigi dan mulut yang di situ memang harus dilakukan penanganan karena akan berdampak pada kualitas hidup seseorang begitu. Nah, disinilah peran dari Kolegium dalam hal ini untuk mengembangkan kompetensi. Cara-cara pengembangan kompetensi yang akan kami lakukan itu banyak sekali ya. Kita akan melakukan upaya-upaya melalui kegiatan webinar seperti saat ini ya, kemudian nanti ada pelatihan-pelatihan, kemudian nanti ada workshop dan lain sebagainya. Yang ini ditujukan untuk bagaimana seorang TGM itu nanti mampu untuk melakukan tugasnya dalam hal pencegahan terjadinya karies tersebut. Dalam hal ini misalkan saat ini kita melaksanakan webinar. Jadi artinya di sini dalam hal ini saat ini kita ingin para TGM tersebut itu mampu untuk melakukan mendeteksi sedini mungkin karies itu bagaimana cara melakukan pendeteksian ini, sehingga nanti setelah kita melakukan deteksi dini maka di situ bisa dilakukan upaya-upaya yang lain. Upaya-upaya ini banyak sekali dari hal promotifnya, kemudian preventifnya dan mungkin kuratifnya seperti itu. Jadi kami akan berusaha mendukung program-program pemerintah melalui Kolegium yang melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi seorang terapis gigi dan mulut di lapangan. Saya kira demikian. Ada yang perlu kami tambahkan untuk peran terapis gigi dan mulut dalam pencegahan penyakit karies dini ya, untuk pencegahan karies ini yang diangkat tentang karies. Untuk peran seorang terapis gigi tadi disampaikan, yang pertama adalah promosi atau edukasi kesehatan gigi dan mulut baik individu maupun masyarakat, baik secara langsung satu persatu, baik itu secara di masyarakat maupun di klinik atau di dalam gedung maupun di luar gedung, artinya di klinik maupun di kelompok masyarakat.
Kemudian untuk mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan gigi dan mulut, utamanya adalah menyikat gigi yang baik dan benar, menanamkan dari kecil. Jadi dari usia sejak dia punya gigi, maka melalui peran orang tua diajarkan melalui orang tua dan anak-anak sekaligus untuk berkolaborasi untuk mengajarkan secara individu maupun kelompok tadi kepada masyarakat, baik itu juga keluarga. Jadi seorang terapis gigi dan mulut juga selain individu juga ke masyarakat dan keluarga, door to door ke keluarga untuk mengajarkan, karena peran seorang tua terutama untuk anak-anak itu sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dan juga memfasilitasi untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan gigi atau screening secara dini. Jadi pemeriksaan gigi itu tidak pada saat sakit saja, namun mulai gigi tumbuh, baik itu anak-anak meskipun baru tumbuh gigi susu itu harus dijaga sebaik mungkin. Tadi sudah dijelaskan oleh yang terdahulu, jadi harus jaga jangan sampai berlubang, jangan ada yang berkesan gigi susu itu nggak apa-apa gitu ya, tidak, karena nanti akan mengganggu pada saat pertumbuhan gigi jika giginya itu berlubang dan mengganggu makan, kemudian asupan gizinya, sehingga untuk tumbuh kembang anak jadi kurang. Kemudian tindakan preventif klinis, jadi untuk di klinis terutama terapis gigi dan mulut selain tadi melakukan pemeriksaan juga melakukan aplikasi fluor, artinya untuk mengoleskan fluor secara perorangan untuk menjaga gigi supaya tidak berlubang. Jadi untuk melapisi fluor untuk menjaga supaya gigi tidak mudah berlubang. Itu ada pencegahan namanya topical aplikasi fluor, mengoleskan pada gigi biasanya pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya untuk memberdayakan masyarakat, jadi berkolaborasi itu melibatkan tadi orang tua, kemudian kader, karena di sini juga seorang tenaga kesehatan gigi dan mulut, baik dokter gigi maupun terapis gigi tidak selalu langsung dengan masyarakat, tidak, maka kita juga melibatkan kolaborasi dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu Posyandu maupun Posbindu mengajarkan bagaimana perilaku kesehatan gigi dan mulut pada kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang rentan ya, tapi termasuk juga untuk remaja. Jadi ada remaja juga kita berikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulutnya. Contohnya misalkan remaja sekarang itu banyak yang melakukan atau mengkonsumsi rokok ya, dampak rokok terhadap kesehatan gigi, kemudian juga malas untuk menyikat gigi, anggapannya nggak apa-apa nih gigi saya kotor tuh nggak sakit. Nah, tidak seperti itu. Selanjutnya untuk mengembangkan media edukasi seperti tadi media cetak ya, ada leaflet, pamflet maupun digital, dan juga yang menarik juga seperti membuat video, kemudian juga membuat seperti media-media yang bisa ditayangkan seperti melalui TV, melalui sekarang WhatsApp, kemudian ada juga Instagram dan sebagainya. Itu diajarkan juga dari mulai sekolah, mulai dari pendidikan kita, seperti tadi dijelaskan oleh yang terdahulu Ibu Tri, itu dari promosi kesehatan giginya tidak hanya melakukan promosi kesehatan saja, tetapi pembuatan media ya, seperti ini hasil dari pembuatan media dari mahasiswa kami di masa kuliah. Jadi wajib bisa membuat media baik elektronik maupun media cetak dan media 3 dimensi ya. Jadi itu semua jurusan kesehatan gigi khususnya yang D3 sampai D4 ya, itu wajib untuk melakukan bisa membuat media komunikasi, media interaktif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, baik itu tenaga kesehatan gigi, dokter gigi maupun terapis gigi, kemudian juga dari teknisi gigi atau tekniker gigi, juga tim kesehatan lainnya. Jadi kita juga ketika terjun ke masyarakat itu bersama-sama sesuai dengan perannya. Itu yang sekarang yang dinamakan dengan kolaborasi antar profesi, dan kita alhamdulillah bisa
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga mendapatkan masyarakat yang sehat, terutama Indonesia bebas karies tahun 2030, insya Allah untuk terapis gigi dan mulut yang tadi dikatakan adalah garda terdepan untuk mengatasi kesehatan gigi dan mulut untuk menuju Indonesia sehat. Demikian mudah-mudahan apa yang niat kita hari ini untuk memberikan ilmu kepada masyarakat terutama terapis gigi dan mulut, dan juga ada peserta dokter gigi maupun yang dosen-dosen dan mahasiswa yang sekarang mengikuti kegiatan ini bisa berkelanjutan yang akan datang.